Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam rumahnya dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, maka mereka harus beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Apa makna daripada ayat ini? Orang yang beriman butuh kepada keimanan, dan di antara salah satu keimanan agar kita senantiasa berada di dalam keimanan tersebut adalah dengan senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Allah menyebutkan innamal mu'minun, di antara sifat orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila dibacakan kepada mereka kalimat Allah, wajilat qulubuhum, takut hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan, kalau ingin kalian mengetahui bagaimana keadaan hati kalian, maka lihat dalam 3 perkara. Kalau kalian ingin mengukur siapa kalian, bagaimana keadaan kalian dengan Allah, bagaimana hati kalian, lihat di dalam 3 keadaan. Yang pertama, lihat hati kalian ketika kalian membaca ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran. Kalau hati kita sama saja, berarti iman kita perlu dicas lagi. Kemudian yang kedua, lihat hati kalian dikala kalian berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian merasa iman kalian biasa-biasa saja, maka perlu dipertanyakan hati kalian. Kemudian yang ketiga, lihat hati kalian dikala kalian melakukan salat malam. 3 tempat inilah di mana seorang mukmin senantiasa melihat jati dirinya. Siapa dia? Bagaimana kedekatannya dengan Allah? Bagaimana pula hatinya? Lihat dalam tempat ini. Dan di antara salah satunya adalah dikala mereka mendengarkan atau diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu sifat seorang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan. Karena berbeda antara membaca dengan dibaca. Berbeda antara imam dengan makmum. Biasanya imam membaca, makmum dibacakan. Kalau kita lihat, biasanya konsentrasi, kekhusyukan, mana yang lebih khusyuk antara yang membaca atau yang dibacakan kepadanya? Yang membaca atau yang dibacakan? Imam atau makmum? Imam yang lebih khusyuk. Mana yang lebih khusyuk? Ini baru mukadimah sudah berbeda para ulama di sini ya. Ikhtilaf ya, berarti ikhtilaf ya. Coba lihat, perhatikan ayat ini. Karena dari ayat ini kita akan kita ambil mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat. Apa arti tuliyat? Dibacakan. Dibacakan itu imam atau makmum? Imam atau makmum? Jadi mana yang lebih khusyuk, imam atau makmum?
Imam itu biasanya fokus kepada apa? Kemudian apa lagi? Hafalan. Fokus kepada hafalan, fokus kepada tajwid, fokus kepada bacaan, fokus kepada yang lainnya. Kalau tidak percaya, silahkan jadi imam. Coba sesekali kita jadi imam. Kita akan fokus kepada bacaan. Apa sambungan ayat setelahnya? Bagaimana tajwidnya? Bagaimana cara pengucapannya? Itu yang kita fokuskan. Bukan berarti kita mengatakan imam tidak khusyuk, tapi dia disibukkan dengan yang lain. Karena hati kita itu tidak bisa banyak mengumpulkan dalam satu keadaan, tidak bisa mengumpulkan beberapa masalah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah yang mengatakan demikian. Sedangkan makmum, apa yang mereka lakukan? Fokus kepada mendengarkan bacaan imam. Dia tidak fokus kepada bacaan, tapi fokus kepada apa yang dibacakan kepadanya. Sehingga kekhusyukan semestinya lebih didapatkan oleh makmum daripada imam. Dan Allah menyebutkan wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan. Apa maknanya? Maka sering-seringlah mendengarkan Al-Quran dibacakan atau hadis-hadis Nabi disampaikan. Itu biasanya berada di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis zikir. Maka itulah yang disebut dengan majlis zikir raudhatun min riyadul jannah. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisuz zikir. Kalau seandainya kalian melewati majlis atau taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan majalisu az-zikir, majlis yang ada zikir di dalamnya. Dan zikir yang paling mulia adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Maka Allah menyebutkan, Inna nahnu nazzalna az-zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang menurunkan zikir. Karena zikir itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran itu banyak sekali namanya. Al-Quran dinamakan dengan Al-Quran. Al-Quran dinamakan dengan Al-Bayan. Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Al-Quran juga dinamakan dengan Az-Zikir. Itu semua adalah nama-nama yang ada pada Al-Quran. Dan salah satunya adalah Majalisuz Zikir. Majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semoga duduknya kita di masjid yang mulia ini termasuk di antara orang-orang yang ingin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, tajuk yang diberikan kepada kita adalah berkenaan dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita mengetahui sunnah Nabi itu adalah agama itu sendiri. Sunnah Nabi SAW adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah sempurna. Artinya, kalau agama sudah sempurna, berarti sunnah Nabi SAW juga mencakup semuanya. Bertemu dengan kawan dalam keadaan tersenyum, itu adalah sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada keluarga, itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi SAW tidak hanya kita fokuskan dalam penampilan sehari-hari saja. Sunnah Nabi SAW masuk solat tahajud, sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada tetangga, sunnah Nabi SAW. Bermuamalah dengan orang tua, sunnah Nabi SAW. Ketika kita mengatakan, membahas tentang sunnah Nabi, semua yang berkaitan dengan agama itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi agama itu adalah sunnah Nabi SAW. Apa maknanya? Ketika kita membahas sunnah Nabi SAW, berarti kita sedang membahas agama Islam, membahas tentang agama din yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dan siapa pula yang tidak bangga dengan sunnah Nabi SAW? Kebanggaan kita terhadap sunnah Nabi SAW adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita akan menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW agar nanti kita jadikan sebagai suri tauladan adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi SAW. Dan mereka adalah orang yang paling mengorbankan dirinya demi mencintai Nabi SAW.
dan mereka adalah orang yang paling bersih hatinya demi mendahulukan perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh suri tauladan di dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, sehingga dianjurkan bagi kita bersama untuk mengetahui bagaimana para sahabat Nabi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan salah satu contohnya ikhwatul Islam. Dan contoh yang paling indah dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar ini disebut dengan muhaddatsun, atau dalam riwayat yang lain disebut dengan mulhamun, rajulun mulham. Umar itu adalah laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka yang paling pantas untuk menjadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya ada, tapi tidak ada. Maka Nabi menyebutkan kalau seandainya ada, maka yang paling pantas menjadi nabi adalah Umar, bukan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah laki-laki, seseorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Beliau sama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dikala membangun Baitul Maqdis, beliau pernah meminta 3 hal dan 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 dikabulkan oleh Allah. 1 Nabi mengatakan, dan aku pun berharap yang 1 ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Nabi Sulaiman yang pertama, ya Allah, berikan kepadaku ilham, hukum-hukum yang aku terapkan kepada rakyatku adalah hukum yang sepakat, yang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Apapun undang-undang yang dilakukan dan yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan kepadaku undang-undang, hukum. Ketika aku menerapkan hukum yang ada di daerahku, di rakyatku, di kekuasaanku, jadikan hukum tersebut sama dengan hukummu. Artinya tidak ada satupun undang-undang yang dibuat oleh Nabi Sulaiman bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Umar. Makanya kita lihat Umar, undang-undang yang dibuat oleh Umar bin Khattab, terutama di zaman Umar, zaman pemekaran kaum muslimin. Zaman Umar itu adalah zaman di mana daerah Islam diperluas seluas-luasnya. Itu adalah zaman Umar. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman betul-betul berdoa kepada Allah. Maka itu merupakan permintaan pertama, ya Allah, jadikan undang-undang yang aku buat tidak bertentangan dengan aturan yang Engkau sebutkan kepada kami. Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak akan Engkau berikan kepada siapapun yang datang setelahku. Artinya cukup diriku yang Engkau berikan kerajaan seperti ini. Karena Nabi Sulaiman termasuk di antara salah satu raja yang menguasai dunia. Dan dia meminta, jangan berikan kepada orang yang datang setelahku. Apa hikmahnya Allah Ta'ala alam, tapi itu adalah permintaan Nabi Sulaiman. Dan Allah kabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, tapi ini belum dipastikan. Hanya saja Nabi mengatakan, aku pun berharap kepada Allah, siapapun yang, atau doa Nabi Sulaiman ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Ya Allah, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis dengan tujuan beribadah, melakukan ibadah salat, maka aku berharap, bermohon, meminta kepadamu, jadikan mereka ibarat orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku berharap doa Nabi Sulaiman yang terakhir ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kaum muslimin ketika ada di antara mereka yang ingin datang ke Yerusalem, kalau bahasa kitanya, atau ke Baitul Maqdis, itu merupakan di antara nilai yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, di antara salah satu kecocokan antara Nabi Sulaiman dengan Umar bin Khattab adalah undang-undang dan aturan yang dibuat oleh Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Seperti misalnya makam Ibrahim yang ada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Makam itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah Al-Musyarrafah.
Ketika bangunan Ka'bah sudah mulai meninggi, sulit bagi Nabi Ibrahim untuk membangunnya. Maka Nabi Ibrahim butuh telekan tempat beliau berdiri. Kemudian di saat beliau berdiri, Allah abadikan sejarahnya. Maka disebut dengan Maqam Ibrahim. Artinya Maqam Ibrahim itu tidak terpisahkan dari bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Datang Umar kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah perintahkan kepada kita untuk salat di belakangnya, maka nanti bisa terjadi gangguan antara orang yang salat dengan orang yang tawaf." Coba bayangkan kalau seandainya makam dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah dan kita dianjurkan salat di belakangnya, bagaimana dengan orang yang tawaf? Bagaimana dengan orang yang salat? Orang yang tawaf ragu-ragu, orang yang salat tidak khusyuk. Maka Nabi SAW mengiyakan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, mundurkan ke belakang." Maka Nabi SAW mengundurkan ke belakang, dan itu adalah usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Contoh yang lain misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya banyak di antara orang yang masuk kepada keluargamu." Baik itu bertanya atau alasan yang lainnya. Ada di antara mereka yang tujuannya bagus, ada di antara mereka yang tujuannya tidak bagus. Artinya banyak di antara mereka yang datang bertanya kepada istri-istri Nabi. Ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya tidak baik. Karena pada waktu itu belum diturunkan ayat hijab. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana sekiranya kalau mereka menutup wajahnya? Kalau mereka menutup wajahnya, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan ayatul hijab. Dan itu adalah asal usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga misalnya dikala terjadi perang Badar, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, tawanan perang ini tidak boleh kita biarkan, harus dibunuh semuanya." Abu Bakar mengatakan jangan. Dan Nabi lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada akhirnya keputusan dipilih oleh Nabi. Pada akhirnya tawanan perang Badar dibebaskan kalau seandainya mereka menebus dirinya. Kalau mereka yang tidak sanggup, ajarkan anak-anak kaum muslimin tulis baca. Dan Nabi menyetujuinya. Kemudian setelah Nabi setuju, maka Umar pulang, Nabi pulang. Tiba-tiba Nabi menangis. Abu Bakar juga menangis. Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, maka melihat mereka berdua menangis. "Wahai Nabi, wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa kalian berdua menangis? Kalau seandainya aku tahu kenapa kalian menangis, aku juga akan menangis bersama kalian. Dan kalau aku tidak tahu apa alasannya, aku juga akan ikut menangis dengan tangisan kalian berdua." Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapatmu dan menegur kami," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan, "Ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yushina fil ard." Tidak pantas bagi seorang nabi mereka punya tawanan. Dan pendapat yang paling benar adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu baru 3 contoh yang kita sebutkan ikhwatul Islam, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab adalah rajulun mulham, laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam menerapkan, mengindahkan agama dan mengindahkan aturan agama serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah." Kemudian ila akhiril ayah, "Fahal antum muntahun." Ayat ini menceritakan kepada kita tentang pengharaman khamar. Karena khamar itu diharamkan secara bertahap. Dan kita tahu ikhwatul Islam, khamar itu bagi orang-orang Mekah itu seperti minum air biasa, seperti minum kopi lah kalau istilah kitanya, seperti minum teh. Ada sebagian di antara kita yang suka teh, atau ada di antara kita yang suka kopi. Kalau dia tidak mendapatkan kopi pada hari itu, bagaimana keadaannya? Sulit. Kalau ada di antara mereka yang suka teh, tiba-tiba tidak mendapatkan teh hari itu, bagaimana keadaannya? Sulit. Pencandu teh atau pencandu kopi, kalau mereka meninggalkan kopi atau teh itu bukan mudah.
Begitu juga dengan khamar. Jadi khamar itu sama dengan kopinya di zaman kita. Itulah istilahnya. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Dan khamar itu bagi Umar bin Khattab sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Umar itu paling cinta kepada khamar. Bahkan itu merupakan minuman sehari-harinya. Itu adalah Umar. Bahkan yang menyebabkan Umar masuk Islam juga gara-gara khamar. Apa maknanya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling cinta kepada khamar. Kemudian suatu hari Umar seperti biasa ingin mencari khamar. Dikala beliau mencari khamar, pergi ke toko penjual khamar, maka beliau tidak menemukan penjualnya. Mana penjualnya? Tidak ada. Kalau bahasa kitanya, tokonya ditutup pada hari itu. Saking inginnya beliau minum khamar, maka beliau mencari rumahnya. Mana rumah penjual khamar tersebut? Beliau cari. Kebetulan juga tidak didapatkan. Umar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Badannya panas, harus bergerak. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil hatinya, membuat dia tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena di malam hari dia ingin minum khamar, khamar tidak didapatkan. Dia cari penjualnya, penjualnya juga tidak ada. Apa yang dia lakukan? Tidak ada. Karena kalau kita candu terhadap sesuatu, kalau kita belum mendapatkannya, apa yang terjadi? Bisa tidur atau tidak? Sulit. Harus didapatkan, seperti yang tadi kita contohkan. Pencinta kopi, pencinta teh, atau pencinta yang lainnya. Kalau kita tidak mendapatkan minuman ini, sulit bagi kita untuk melakukan aktivitas. Bahkan kalau ada sebagian yang mereka betul-betul candu, mereka mengatakan, aku lebih bagus tidak makan daripada tidak minum kopi. Ataupun yang sejenisnya, kalau sudah candu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau tawaf untuk menghilangkan rasa panasnya. Kemudian tawaf. Dikala beliau tawaf, maka beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Karena memang itu merupakan di antara tempat di mana Nabi selalu melakukan salat malam di sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang dinyaringkan. Makanya salat malam itu biasanya suaranya dinyaringkan, sedangkan di siang hari suaranya disirkan. Itulah di antara salah satu sebabnya. Makanya Nabi SAW senantiasa menyaringkan suaranya dikala Nabi SAW melakukan salat malam. Sehingga salat malam itu untuk menambah kekhusyukan, maka dinyaringkan suaranya. Kalau ada di antara kita yang dimudahkan oleh Allah misalnya salat malam, keluarkan suaranya sedikit untuk menambah kekhusyukan pada dirinya. Karena kalau kita tidak mengeluarkan suara, apa yang terjadi? Mata akan kembali tertutup. Itulah istilahnya. Sulit bagi kita untuk kembali melanjutkan. Begitu juga dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada di dalam kesendirian, apalagi di salat malam, tidak ada orang, kemudian kita mengangkat tangan, kalau kita mengeluarkan suara seolah-olah kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhusyukan akan bertambah, air mata akan menetes, dan kita akan merasakan bagaimana doa-doa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat dan Nabi mengangkat suaranya karena memang tidak ada orang di sana. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tadi ingin minum khamar, khamar itu adalah kesukaannya, candunya. Kemudian beliau pun ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah beliau mulai masuk ke dalam kiswah Ka'bah atau penutup Ka'bah. Dia masuk dari bagian belakang, kemudian dia berputar sampai berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat dan Umar berada di dalam penutup Ka'bah Al-Musyarrafah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar yang mendengarkan ayat-ayat ini, maka sesuai dengan pembahasan yang tadi telah kita sebutkan, Umar mendengarkan. Umar tidak bisa membaca karena memang tidak ada hafalannya. Tapi beliau mendengarkan dan beliau tahu maknanya. Maka di saat itulah tersentuh hatinya. Kemudian matanya pun mulai meneteskan air mata. Dan itulah awal hatinya terbuka untuk menerima agama yang mulia. Nabi SAW setelah selesai salat, Nabi SAW pergi ke rumahnya. Maka Umar mengikutinya. Kemudian dikala hampir sampai di rumah Nabi, Nabi melihat ke belakang ada Umar di sana. Kemudian di saat itulah Nabi bertanya, apa yang engkau inginkan wahai Umar?
Maka di saat itulah Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini merupakan di antara riwayat yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang lemah yang menunjukkan bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang menyebutkan Umar masuk Islam banyak sekali dan rata-rata semua riwayatnya lemah, dan yang paling kuat di antara yang lemah adalah riwayat ini. Kalau seandainya digabungkan semua riwayat berkumpul dalam masalah bacaan Al-Quran, artinya yang menyebabkan Umar masuk Islam adalah bacaan ayat Al-Quran yang beliau dengarkan. Maka tadi kita menyebutkan mana yang lebih khusyuk antara yang membaca atau yang mendengarkan. Yang mendengarkan, dan rata-rata kaum muslimin atau sahabat Nabi masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Umar masuk Islam. Kemudian Umar bagaimana cara mengumumkan kalau dia sudah masuk Islam? Beliau mencari salah seorang, kalau tidak salah namanya Jamil. Jamil ini adalah tukang koran kalau bahasa kitanya. Dialah yang selalu menyebarkan berita-berita yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Apapun berita panas pada hari itu, maka akan sampai kepada semua penduduk Mekah. Umar ingin mengumumkan keislamannya. Bagaimana caranya? Dicari ini. Kemudian diketuk pintunya dan mengatakan, wahai fulan, Umar masuk Islam. Dia diam saja. Kemudian datanglah waktu fajar. Setelah subuh, belum lagi selesai waktu subuh, atau belum lagi siang betul-betul terang, maka semua penduduk Mekah sudah mengetahui kalau Umar masuk ke dalam agama Islam. Dan itu merupakan di antara cara. Kalau kita ingin menyebarkan berita, cari orang yang suka bercerita. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dulu tidak ada media sosial. Sekarang untuk memiralkan sesuatu, viral, diumumkan seperti ini, selesai. Umar begitu juga caranya. Berarti lebih pintar mana Umar daripada kita? Di zamannya Umar itu adalah orang yang cerdas. Maka dia mencari orang yang paling suka bercerita. Pagi itu juga orang tahu kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Bahkan pagi itu juga Umar hampir dibunuh oleh penduduk Mekah Al-Mukarramah. Umar tidak takut. Nah, yang menjadi permasalahan ikhwatul Islam, dikala Umar masuk Islam, Umar masih minum khamar. Dikala sampai di Madinah, Umar masih minum khamar. Khamar itu kebiasaannya. Dan seseorang apabila candu, menyukai sesuatu, sulit untuk ditinggalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang keharaman khamar secara bertahap, dan tahapan terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Khamar, judian, undian nasib, itu semuanya adalah rijis, najis, dosa, perbuatan syaitan, jauhilah. Kemudian ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian mau berhenti dari minum khamar? Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian mau berhenti? Aku haramkan kepada kalian khamar, maka berhentilah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Intahaina. Ya Allah, kami berhenti. Kami akan meninggalkannya. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi untuk selama-lamanya. Sama dengan orang yang kalau kita kiaskan misalnya, kalau ada di antara kita yang rokok contohnya. Kan ada pecandu rokok ya. Mohon maaf bagi yang merokok ya. Jangan marah ya bagi yang merokok ya. Rokok itu apa hukumnya? Haram atau makruh? Makruh. Makruh bagi yang merokok, haram bagi yang tidak merokok. Jadi hukum sesuai dengan selera. Baik. Tidak menjadi masalah. Yang mengatakan haram silahkan, yang mengatakan makruh juga tidak menjadi masalah. Tergantung pendapat yang mereka ambil. Tapi bagaimanapun ada tidak orang yang mengatakan rokok itu mubah. Tidak ada. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya datang fatwa, sekarang yang memberikan fatwa kepada kita adalah Majelis Ulama Indonesia misalnya. Mereka yang memberikan keputusan, wahai kaum muslimin yang ada di Indonesia misalnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya rokok itu haram. Kira-kira bagi kita yang pencandu rokok, apa jawabannya? Agar kita tahu bagaimana beratnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggalkan khamar. Jangankan meninggalkan khamar, meninggalkan rokok saja sesuatu yang berat. Berat sekali ikhwatul Islam. Ustadz butuh proses. Sekarang misalnya satu hari 2 bungkus, besok 1 bungkus dulu, kemudian nanti baru setengah bungkus, ujung-ujungnya jadi 5 bungkus lagi.
Sulit untuk meninggalkannya. Jarang di antara kaum muslimin yang berhasil. Kalau seandainya ini saja sulit ditinggalkan, bagaimana dengan khamar? Candunya seseorang kepada khamar lebih kuat dibandingkan dengan candunya seseorang kepada yang lainnya. Khamar itu ikhwatul Islam membuat seseorang candu, apalagi pekerja keras, apalagi bagi mereka yang bergadang, apalagi bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang berat, itu sulit untuk ditinggalkan. Dan itulah yang terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Umar di kota Madinah, di awal-awal keberadaan di Madinah, khamar belum diharamkan. Masih banyak di antara kaum muslimin yang meminum khamar karena Allah belum menjelaskan. Di ujung cerita Allah menurunkan ayat ini. Ketika ayat ini turun, apa yang terjadi? Para sahabat itu ikhwatul Islam, mereka membuang khamar-khamar yang ada di rumahnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan hampir saja kota Madinah itu kebanjiran dengan khamar. Menunjukkan khamar itu sedikit atau banyak? Banyak ikhwatul Islam. Coba bayangkan. Kalau kita misalnya mengatakan rokok itu haram misalnya, tinggal rokok itu masih ada 5 dus di dalam kamar. Sanggup kita membuangnya atau tidak? Sanggup atau tidak? Tergantung Ustaz. Sulit ikhwatul Islam, tidak mudah. Artinya itulah bagian daripada agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Tidakkah kalian meninggalkan khamar? Di saat itu juga para sahabat semuanya mereka mengeluarkan khamar-khamar yang sangat banyak sekali di kamarnya, di rumahnya, membuat kota Madinah itu ikhwatul Islam ibarat banjir lah istilahnya. Coba bayangkan saking banyaknya khamar yang mereka simpan. Dan Umar salah satunya mengatakan intahaina ya Rabbana, kami berhenti ya Allah, kami selesai ya Allah, kami tidak akan pernah lagi untuk meminumnya untuk selama-lamanya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Umar bin Khattab dan juga semua para sahabat mereka meninggalkan khamar untuk selama-lamanya. Dan itu memerlukan keseriusan ikhwatul Islam. Orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus serius dalam agama. Kalau seandainya kita tidak serius, maka sulit bagi kita untuk menerapkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu artinya adalah aturan agama itu sendiri. Semua aturan-aturan yang ada dalam agama itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan setelah mengharamkan khamar kepada para sahabatnya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahzaru. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, wahzaru, berhati-hatilah kalian. Apa makna berhati-hati? Artinya kalau kalian sudah berkomitmen dalam agama, tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allahumma inna nas'aluka as-sabat. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan fil amr, dalam agama, dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak di antara kita yang masih terombang-ambing, kadang semangat, kadang tidak semangat. Hari ini semangat, esoknya tidak semangat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama itu sendiri. Dan memegang agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memberikan gambaran kepada kita bersama. Kal qabidi 'alal jamar, yaitu ibarat orang yang memegang bara api. Dikala mereka bahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan banyak celaan-celaan yang akan mereka dapatkan. Dibilang sok alim, dibilang sok suci, dibilang mau jadi ustaz, dibilang seperti ini, sulit ikhwatul Islam. Maka di saat itulah kita perlu belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha semaksimal mungkin karena tujuan mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Syaddad bin Aus, Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dalam agama. Beragama itu tidak mudah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azimata 'ala ar-rusyd, berikan kepada kami komitmen untuk melaksanakan perintah Allah,
melaksanakan aturan Allah, melaksanakan aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya azimah. Azimah itu kuat fir rusyd, yaitu kuat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kuat di dalam melakukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuat dalam beragama, dan kuat dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara sedikit contoh ikhwatul Islam bagaimana para sahabat Nabi mereka mengajarkan kepada kita bersama akan keteladanan dalam mengikuti agama dan menerapkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita ulang, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup semuanya. Sunnah Nabi dalam penampilan, sunnah Nabi dalam berpakaian, sunnah Nabi dalam perkataan, sunnah Nabi dalam muamalah, sunnah Nabi dalam ibadah, sunnah Nabi dalam kehidupan, semuanya adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita sempitkan makna daripada kalimat sunnah. Kalimat sunnah itu memiliki makna yang sangat luas, dan sunnah Nabi itu secara umum artinya adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena azan Isya sudah masuk, kita azan dulu, kita rehat dulu. Belum lagi? Baik. Kita lanjutkan lagi ya, karena azan Isya belum masuk. Berapa, Pak? 1 menit. Nanggung, Pak ya. 1 menit ya, kita tutup sajalah. Insyaallah nanti setelah ini kita akan kembali menyambung tentang masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa as'alullah lana wa lakum at-taufiq was-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rusyd wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahu akbar, Allah. Channel Allah Asad. Bawa apa
Rapat teruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabbi 'indallahi الذين لا يعقلون
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat asar berjamaah bersama para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Dan hukum asal di dalam melakukan ibadah salat adalah menggunakan sepatu atau penutup kaki. Itu merupakan hukum asalnya. Artinya, hukum yang tidak asal adalah dikala seseorang menanggalkan kaos kaki dan sepatunya, seperti yang kita lakukan. Sedangkan hukum asalnya, dan itu yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah salat di dalam Masjid Nabawi kecuali menggunakan sepatu, sandal dan penutup kaki. Itu adalah hukum asalnya. Makanya kalau ada di antara kaum muslimin yang mereka salat menggunakan sepatu di dalam masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Marah DKM-nya. Karena keadaan masjid kita dengan keadaan masjid Nabi tidak sama. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada karpetnya, tidak ada alasnya. Alasnya hanyalah pasir dan kerikil. Sehingga di antara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sujud kemudian kening kita menempel di lantai atau di tempat kita sujud, kemudian nanti ada pasir kerikil yang menempel di dahi, maka jangan dibersihkan, biarkan, karena dia pun ingin sujud bersama kita sujud. Sama dengan anggota badan yang lainnya. Ketika kita memiliki rambut yang panjang, maka dikala kita hendak melakukan ibadah salat, jangan diikat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, karena bisa jadi dia ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada pakaian, jangan dilipat, karena bisa jadi dia ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kaidah secara umum. Itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa melakukan salat dengan menggunakan sandalnya, menggunakan sepatunya. Itu yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ketika Nabi salat satu rakaat, kemudian rakaat yang kedua, dan ketika Nabi sedang tasyahud awal, maka datang Jibril memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di sandalmu, di sepatumu itu ada najis." Ketika Jibril memberitahukan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menanggalkan sandalnya. Kita lihat apa yang terjadi kepada para sahabat ketika mereka melihat, dan mereka tidak tahu apa alasannya. Ketika mereka melihat sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu pula lah semua mereka menanggalkan sandalnya, menanggalkan sepatunya, padahal dalam keadaan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Ketika Nabi salam, Nabi melihat sandal para sahabat semuanya sudah ditanggalkan. Maka di saat itulah Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian menanggalkan sandal kalian? Kenapa kalian menanggalkan sandal kalian?" Kira-kira apa jawaban sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban mereka hanya satu saja. "Ya Rasulullah, kami melihat kamu melakukannya dan kami pun melakukan apa yang kau lakukan, selesai." Itu adalah jiwa para sahabat Nabi, orang yang paling bersih hatinya. Tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang buruk untuk umatnya, atau tidak mungkin Nabi melarang kita sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Tidak. Apapun yang Nabi perintahkan, baik itu hukumnya sunnah, hukumnya mubah, apalagi wajib, pasti mendatangkan manfaat. Mau tidak mau pasti ada manfaat. Yang menjadi masalah kita tahu atau tidak, itu urusan lain. Semua perintah Nabi pasti mendatangkan manfaat, dan semua larangan Nabi pasti mendatangkan mudarat. Mau tidak mau, itulah hukum asalnya. Karena memang Nabi itu adalah Nabiur Rahmah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Nabi itu merasa berat. Apa makna merasa berat? Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Nabi melihat bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nabi tidak mau membebankan umatnya. Sehingga Nabi disebutkan sifatnya, kalau Nabi ada pilihan, maka Nabi akan memilih yang termudah di antara yang mudah. Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya azizun alaih.
Contoh misalnya salat Isya yang dinamakan dengan salat atamah. Salat Isya itu yang paling bagus jam 11. Tapi dengan syarat harus berjamaah dan harus bersama imam ratib, bukan imam jadi-jadian. Artinya imam yang ditunjuk, imam ratib. Dan itu adalah waktu yang terbagus. Tapi apakah itu ringan atau berat bagi kita? Berat, ikhwatul Islam. Jangankan jam 11, jam 8 saja sudah berat, apalagi jam 11. Maka itu artinya aziz. Apa kata Nabi? Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu yang terbagus untuk melakukan salat Isya. Kalau tidak memberatkan, tapi itu berat bagi kita. Contoh yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap salat. Kalau tidak memberatkan, tapi itu berat bagi kita. Tidak semua kita bisa mendapatkan siwak. Dan kayu siwak tidak semuanya tumbuh di daerah-daerah kaum muslimin, sehingga tidak jadi diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan salat malam, salat tarawih. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan keluar setiap malam, tapi aku takut kalau seandainya salat itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Kalau diwajibkan akan menjadi berat bagi kaum muslimin. Karena kalau tidak dilakukan mereka akan berdosa. Banyak yang dilakukan oleh Nabi, azizun alaihi. Nabi itu merasa berat terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya. Artinya Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Haris, Nabi itu adalah orang yang paling semangat mendakwakan agama. Semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sifat Nabi? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang rauf, yang kasih, rahim, yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Artinya tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu kepada kita yang itu akan memberatkan. Apa maknanya? Maknanya tidak ada yang berat dalam agama. Apapun yang diperintahkan tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah hati kita yang belum bisa menerimanya. Maka di saat itulah yang pertama kali harus kita lakukan, bagaimana kita membersihkan hati. Karena hati kalau sudah berat, ikhwatul Islam, sekecil apapun ibadah yang diperintahkan akan sulit untuk dilakukan. Maka di saat itulah doa yang tadi diajarkan, doa yang tadi kita baca, itu masih muqaddimahnya. Dan doa yang sesungguhnya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang sudah hafal? Kalau tidak hafal kita tutup buku ya, besok kita sambung. Itulah agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan perintah agama itu berat, tapi yang harus pertama kali kita tanyakan bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang harus kita minta qalban salima, yaitu hati yang sehat, hati yang mudah menampung setiap perintah, hati yang mudah menolak semua larangan. Itulah hati yang salim, disebut dengan qalban salima. Maka ayat ini atau hadis ini hadis yang bersambung antara satu dengan yang lainnya. Doa yang tidak terpisahkan. Di awal doa, ya Allah mudahkan kami untuk melakukan kebaikan. Ya Allah tegarkan kami untuk melakukan ibadah. Di akhir doa, ya Allah berikan kepada kami hati yang selamat, hati yang suci, untuk mudah bagi kami untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada yang diperintahkan oleh Nabi mengandung keburukan di dalamnya, tidak akan mungkin untuk selama-lamanya. Makanya kembalikan kepada sahabat Nabi. Dikala mereka membuka sendalnya, Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan yang demikian? Apa jawaban sahabat Nabi? Ya Rasulullah, kami melihat kamu melakukannya dan kami pun melakukannya. Selesai jawabannya. Alangkah mudah jawaban seperti ini, ikhwatul Islam. Ketika Nabi memerintahkan kepada kita sesuatu, kenapa kalian melakukan? Nabi memerintahkannya, selesai. Jangan kita mempersulit sesuatu yang mudah dalam agama. Agama itu adalah agama yang mudah, tidak ada yang sulit. Makanya ikhwatul Islam, ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang imam yang diberikan kekuatan hafalan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Muhammad bin Idris.
Begitu juga anaknya. Imam Syafi'i itu punya 4 orang anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya sama dengan namanya. Siapa nama anaknya? Muhammad juga. Yang pertama namanya anaknya Muhammad, yang kedua namanya juga Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad. Yang kedua Muhammad bin Muhammad. Bagaimana cara kita membedakannya? Itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namanya Muhammad, nama anaknya yang pertama Muhammad, nama anak yang kedua juga Muhammad. Sehingga semua keluarganya adalah keluarga Muhammad. Dan memang beliau ada nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, Imam Syafi'i itu ahli hadis. Maka beliau juga memiliki Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya ahli fikih saja, beliau juga ahli hadis. Sebagaimana Imam Malik bukan hanya ahli hadis, beliau juga ada ahli fikih. Sebagaimana Imam Ahmad bukan hanya ahli hadis, tapi beliau juga ahli fikih. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, bukan hanya ahlul ra'i, bukan hanya fikih, tapi semua para ulama adalah ahlul hadis. Dan ahlul hadis itu terbagi kepada 2. Yang pertama ahlul hadis secara umum, siapapun yang mengagungkan hadis Nabi, setiap ada hadis Nabi, sami'na wa ata'na, maka mereka disebut dengan ahlul hadis, walau mereka tidak hafal satupun hadis Nabi. Ada ahlul hadis yang kedua, adalah mereka yang betul-betul berkecimpung dalam bidang hadis, maka juga disebut dengan ahlul hadis. Jadi kita ini ahlul hadis atau bukan? Ahlul hadis atau tidak? Tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana kita dalam kehidupan. Apakah dengan lapang dada kita menerima aturan agama atau tidak? Atau dikala kita masih banyak pertanyaannya atau tidak? Ustadz, kenapa sih harus seperti itu? Berarti kita belum sempurna menjadi ahlul hadis. Bisa dipahami? Itu ahlul hadis. Para ulama mereka semuanya ahlul hadis. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ahlul hadis. Jadi beliau ditanya tentang hadis Nabi, beliau jawab, mereka ahlul hadis. Kemudian setelah Imam Syafi'i mengatakan, maka orang tersebut kembali bertanya, wahai Imam, apa pendapatmu? Maka di saat itulah Imam Syafi'i marah, merah mukanya dan mengatakan, apakah engkau melihat aku ada zunnar? Tahu kita zunnar? Tahukah kita apa itu zunnar? Zunnar itu ikhwatul Islam. Zunnar itu pakaian yang diikatkan di pinggang, itu namanya zunnar. Karena dulu pakaian yang membedakan kaum muslimin dengan yang bukan muslim tidak ada. Semua pakaiannya sama. Sama-sama saub, sama-sama pakaiannya seperti ini. Pakaian kaum muslimin juga seperti ini. Pakaian orang Yahudi juga seperti ini. Pakaian orang Nasara juga seperti ini. Lantas bagaimana cara kita membedakan antara Nasara, Yahudi dan kaum muslimin? Zunnar. Zunnar itu kalau yang bukan muslim harus diikat pinggangnya. Diikat. Bisa dipahami? Makanya yang diikat pinggangnya itu kaum muslimin atau bukan? Ini bukan untuk perempuan. Yang diikat pinggang maknanya dikala mereka memakai pakaian-pakaian seperti ini. Nah, zunnar itu ikhwatul Islam adalah tanda orang-orang Nasara. Siapapun yang bukan muslim, maka pemerintahan kaum muslimin mengatakan harus diikat pinggangnya untuk membedakan mana muslim, mana yang bukan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau melihat aku memakai zunnar? Apa makna daripada ungkapan Imam Syafi'i? Karena yang biasa merubah-rubah fatwa agama, itu bukan kaum muslimin. Yang biasa mengotak-atik wahyu dari Allah, bukan kaum muslimin. Ketika mereka mendengarkan, ini firman Allah, ini hadis Nabi, sami'na wa ta'na, selesai. Karena di dalam agama itu tidak ada yang sulit. Agama itu untuk dilaksanakan, bukan untuk dipertanyakan. Kalau seandainya memahami agama itu sulit, ikhwatul Islam, bagaimana kita cara beragama? Apakah Allah menurunkan Al-Quran agar kita sulit untuk memahaminya? Tidak. Apakah Nabi menurunkan sunnah, mengajarkan wahyu, menyampaikan hadis kepada kita agar kita sulit untuk memahaminya? Tidak. Apakah setiap pembahasan itu sulit? Kalau seandainya sulit semuanya, ikhwatul Islam, bagaimana kita beragama? Sulit bagi kita. Makanya lebih banyak orang awam atau ulama di dunia? Lebih banyak ulama atau orang awamnya? Lebih banyak yang awamnya. Tidak semua bisa menjadi ulama. Nah, kalau seandainya Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oh, di sini ini lain maknanya. Oh, di sini ada 10 pendapat para ulama. Kalau seperti itu, kapan kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, ada sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat,
Ada ayat-ayat yang mungkin kurang jelas bagi kita, iya, tapi tidak semuanya itu hanya sedikit. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita misalnya, wahai kalian kaum muslimin. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Apakah di sana butuh penafsiran? Semua kaum muslimin tahu maknanya. Oh, ini terjadi selisih pendapat para ulama. Imam ini mengatakan ini, imam itu mengatakan itu. Kalau demikian kapan kita beramalnya? Iya, ada juga di antara masalah agama yang sulit dipahami, tapi itu tidak terlalu banyak. Karena agama bukan untuk mempersulit, tapi agama tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah al-hanifiyah, lurus, jelas keyakinannya, tauhidnya, akidahnya jelas. As-samhah, yang paling mudah. Artinya dikala Allah sampaikan jelas maknanya. Allah memerintahkan kita, innamal khamru wal maisir wal ansab, sesungguhnya khamar, judi-judian haram, jauhi. Nabi mengatakan sesungguhnya nyanyian, berzina, sutra haram. Apakah butuh penafsiran di sana? Tidak perlu lagi penafsiran. Yang namanya nyanyian haram selesai. Jangan cari tafsiran. Oh, seperti itu makna Nabi. Oh, seperti itu. Kalau demikian, kapan kita akan beramal? Kapan kita akan mengatakan sami'na wa ata'na? Kapan? Lihat sahabat Nabi. Dikala mereka menanggalkan sandalnya, Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Apa jawabannya? Apa jawaban tadi? Kami melihatmu ya Rasulullah, maka kami lakukan, selesai. Tidak ada jawaban yang lain. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Misalnya ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib, coba lihat bagaimana para sahabat dengan mudah sekali. Dikala mereka pergi ke perkuburan Baqi' mengantarkan jenazah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qam faqumna. Kami ketika mengantarkan jenazah ini melihat Nabi dalam keadaan berdiri. Kami pun berdiri, selesai. Wa qa'ada faqa'adna. Kemudian kami juga melihat Nabi dalam keadaan duduk, maka kami duduk, selesai. Tanpa banyak pertanyaan. Karena seorang muslim bukan yang banyak bertanya. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu surat yang sangat indah. Dan di dalamnya banyak hukum-hukum agama. Kita lihat berapa pertanyaan yang ada dalam surah Al-Baqarah? Berapa pertanyaan yang ada di dalamnya? Yas'alunaka 'anil mahid. Setiap ada awal kalimat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Kira-kira di dalam surah Al-Baqarah ini berapa cuman pertanyaan? Surah Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz setengah. Berapa pertanyaan yang ada di dalamnya? Cuman 12. Karena memang agama mengatakan la tas'alu an asya'. Jangan kalian terlalu banyak bertanya. Bertanya ini, bertanya itu, yang ujung-ujungnya nanti kalian sulit untuk melakukan dan mengamalkannya. Itu merupakan makanya kita ingat ikhwatul Islam, agama Islam adalah agama yang mudah. Dengan kemudahan tersebut jangan dibuat pelik, jangan dibuat sulit, jangan dibuat berputar ke kanan ke kiri, ujung-ujungnya tidak diamalkan. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah apapun, tidak sulit memahaminya. Allah misalnya dalam masalah akidah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, selesai. Jangan banyak bertanya, selesai, sudah. Kemudian Allah perintahkan kepada kita misalnya lakukan salat, kalian dalam keadaan berdiri tenang, sempurna, selesai. Takbir misalnya sejajarkan tangan dengan bahu atau dengan telangan, selesai. Apa sulitnya? Misalnya dikala kalian berwuduk misalnya, letakkan tangan di bagian belakang, depan, kemudian alirkan ke belakang, kemudian kembalikan ke depan, seperti selesai. Di mana susahnya? Apa susahnya? Apakah agama ini diturunkan oleh Allah untuk membuat kita susah? Tidak. Agama sunnah diturunkan untuk membuat kita mudah beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Karena kita sudah paham, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kan sudah paham kan? Baik, silakan. Kalau ada yang bertanya, maka kami persilakan. Baik, silakan.
Barakallahu fikum. Bagaimana kriteria orang-orang yang keluar dari Islam dikala mereka melakukan perbuatan bid'ah? Bid'ah itu banyak macamnya. Ada bid'atun mukaffirah, bid'atun i'tiqadi, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Ada bid'ah amali, itu pembagiannya, ada i'tiqadi, ada amali. Kemudian dalam sisi yang lain, bid'ah itu juga terbagi, ada bid'ah hakiki, ada bid'ah idhafi. Jadi pembahasan bid'ah itu tidak satu ya, dan salah satunya ada namanya bid'atun i'tiqadi, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Apa contohnya? Bid'ahnya orang-orang Syiah, bid'ahnya orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Qadariyah, bid'ahnya orang-orang Jabariyah, bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Tahu nama-nama ini? Itu disebut dengan bid'ah keyakinan. Yang salah itu keyakinannya. Salah satunya adalah bid'ah Qadari yang muncul di Basrah di zaman Abdullah bin Umar. Awalnya adalah Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-amru unuf. Al-amru unuf itu artinya semua perkara yang ada di dunia Allah tidak tahu sampai perkara itu terjadi. Betul atau salah? Betul atau salah? Siapa yang berani mengatakan salah, angkat tangan dan tanggung jawab. Al-amru unuf. Al-amru unuf. Semua perkara itu baru terjadi dan baru diketahui oleh Allah. Betul atau salah? Tapi siapa yang berani tanggung jawab? Jangan hanya menyalahkan tanpa ada solusinya. Angkat tangan dulu. Ibu mau bertanya? Sebelum ibu bertanya, kami selesaikan ini dulu sebentar ya Bu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa yang laki-laki? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa dalilnya? Apakah orang-orang Qadariyah tidak meyakini Allah tidak tahu? Mereka tahu Allah itu tahu. Mereka hanya mengatakan bahwa perkara ini baru diketahui oleh Allah dikala terjadi. Sebelum terjadi, maka tidak diketahui oleh Allah. Karena mereka mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu aini, ada ilmu amali. Ada yang ada itu ada yang ada itu tidak ada. Macam mana? Paham? Sudah mulai kemana-mana tak? Coba perhatikan baik-baik. Ini bahasanya. Ada ilmun aini, ada yang ada ilmun aini, ada wujud aini, ada wujud ilmi. Ada yang tidak ada. Dia ada tapi tidak ada. Apa maknanya? Tidak usah dibahas ini. Yang tadi sajalah. Pusing nanti ya. Itu bahasanya, bahaya kan? Itu alasannya. Al-amru unuf. Sesungguhnya perkara itu baru diketahui. Bukan berarti mereka menghilangkan sifat Allah tidak tahu. Mereka tahu, Allah tahu. Susah kan? Ini untuk hadiah Pak. Ini silakan. Masya Allah, Masya Allah. Semoga bermanfaat Pak ya. Walaupun tidak ada jawabannya. Kan sudah selesai kan? Baik. Itu adalah bid'ah i'tiqadi. Makanya Abdullah bin Umar di dalam akhir hadis mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan orang semacam ini, kabarkan, aku berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku. Mereka berlepas diri dari agama. Apa makna berlepas diri dari agama? Berarti ini keyakinan yang tidak ada dalam agama Islam untuk selama-lamanya. Apakah mereka keluar dari agama? Lain cerita. Dilihat dulu. Sama dengan bid'atul khawarij. Orang-orang khawarij, kita tahu orang-orang khawarij siapa? Sifatnya ada 3. Orang Khawarij, yang pertama, mudah mengkufurkan kaum muslimin. Mengatakan pemerintahan tidak sah, itu sifatnya. Kemudian, siapapun yang ikut kepada pemerintahan yang tidak sah, maka sama hukumnya. Sama-sama keluar dari Islam. Kemudian mereka mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Ketika kaum muslimin tidak ada yang Islam, maka dengan itulah mudah menumpahkan darah. Itu sifat Khawarij, itu sifatnya. Dan itu sudah mulai ada semenjak zaman salah semuanya. Zaman makin tambah salahnya. Zaman siapa yang jawab angkat tangan? Nabi, Ali, Taib, Umar, tambah lagi Abu Bakar. Tanggung kan? Taib. Sekarang yang mengatakan zaman Ali. Zaman ini tadi abang ya, zaman Ali. Apa alasannya? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib.
Berarti siapa yang Khawarij? Betul nih Bang. Ilmu baru ya. Taib. Silakan Pak. Masya Allah, dua-duanya betul ya. Masya Allah, silakan. Bisa di, Masya Allah, sehat selalu ya, barakallahu fiik. Munculnya cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi, tapi tersebarnya di zaman Ali. Yang paling kuat itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Coba kita lihat. Mereka itu, apa kata Nabi? Kalau saya bertemu dengannya, la'aqtulannahum qatla 'ad. Aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Coba bayangkan, itu yang disebutkan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak melakukannya karena Nabi tidak berjumpa dengan mereka. Nah, tersebarnya di zaman Ali. Ketika sebelum terjadi peperangan di Nahrawan, apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai Ali, sebelum terjadi peperangan, biarkan aku yang memberikan nasihat. Maka Abdullah bin Abbas sampai kepada mereka memberikan nasihat masukan, karena ternyata banyak di antara mereka yang Khawarij tapi mereka tidak tahu apa itu Khawarij. Banyak orang yang ikut-ikutan sama dengan orang Syiah. Orang Syiah itu semuanya Syiah atau tidak? Saya punya teman, dia orang Iran asli. Dia mengatakan yang Syiah itu hanya 20%. 80% itu mereka tidak tahu Syiah. Dan semakin mereka tidak tahu, semakin mereka kembali kepada fitrah. Paham atau tidak? Apakah semua Syiah kita mengatakan mereka keluar dari agama? Tidak, jangan dulu. Ada di antara mereka yang hanya Syiah-Syiatan. Tahu Syiah-Syiatan, ikut-ikutan. Syiah-Syiatan ya. Ada yang Khawarij, Khawarijan. Sekedar ikut-ikut saja, mereka tidak tahu. Hanya ikut-ikutan saja. Di saat itulah Ali memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Abbas. Diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, karena tidak ada yang bisa menerangi hati kecuali ilmu. Apalagi berkaitan dengan fitnah syubhat, itu berat sekali ikhwatul Islam. Ilmulah yang bisa memberikan penjelasan di sana. Ketika Abdullah bin Abbas menyebutkan semuanya, dan di antara salah satu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas adalah dia memakai pakaian terindah yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Khawarij itu adalah orang yang ahli ibadah. Malam hari mereka tahajud, siang hari mereka berpuasa, muka mereka pucat karena membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin beribadah, tapi ibadahnya nihil. Karena keyakinannya salah. Dan di antara salah satu keyakinannya, mereka adalah orang yang zuhud, tidak mau berpakaian rapi. Karena menganggap itu adalah bagian daripada berlebihan. Ketika Abdullah bin Abbas sampai kepada mereka, yang pertama kali mereka lirik adalah pakaiannya. Wahai kamu, orang Quraisy, Abdullah bin Abbas, apakah pantas kamu sebagai keluarga Nabi memakai pakaian seperti ini? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Mudah saja. Ini adalah pakaian yang dulu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Artinya Nabi juga memakai pakaian yang bagus. Kemudian didebat dengan debatan yang mungkin panjang ya. Dari situlah keluar ribuan bahkan puluhan ribu. Mereka kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Begitulah kita kepada orang-orang yang berkeyakinan, masalah keyakinannya bid'atun mukaffiratun wa bid'atun i'tiqadiyah. Kita tidak boleh mengatakan ini seperti ini, tidak. Kita harus tahu dulu. Kemudian harus kita bicara dulu. Kemudian kenapa mereka mengatakan seperti itu? Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalimat-kalimat kufur semaksimal mungkin harus kita jauhkan dari lisan. Karena kufur apabila sudah keluar, maka kufur itu akan mengelilingi dunia, dicari ke sana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kemudian tidak ditemukan tempat yang pas. Kemudian dilihat kepada orang yang dikatakan kufur. Kalau tidak pas, maka kembali kepada orang yang mengucapkannya. Itu adalah keyakinan kaum muslimin. Tidak sembarangan mengatakan kalimat seperti itu, walau mereka melakukan kekufuran. Kita tidak tahu, bisa jadi ada alasan. Seperti Ammar, kita tahu Ammar bin Yasir. Apa yang beliau katakan? Beliau menghina karena dipaksa, menghina agama. Menghina agama kufur atau bukan? Kufur. Tapi apa yang terjadi kepada Ammar? Nabi bertanya, selama hatimu tenang, maka ucapkanlah kalau mereka kembali memaksa. Bisa dipahami ya? Type yang lain kami persilakan. Ada tadi ibu-ibu yang bertanya, kita dahulukan ibu-ibu ya.
Waalaikumsalam. Hari ini saya tadi dari awal mendengarkan bahwa apapun yang kita lakukan kan sunnah Rasulullah. Jadi kita harus mengikuti menjalankan sunnah Rasulullah. Nah hari ini ketika banyak yang melakukan sunnah selalu mengatakan oh dia orang asing, tidak seperti yang selama ini kami pelajari. Kedua, kita hidup dengan pemerintahan saat ini dalam pemerintahan Indonesia. Di dalamnya banyak hal yang sesungguhnya tidak sama dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam Indonesia. Harus disebut sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam yang memang harus mengikuti sunnah. Tapi ketika sekarang kita semua tidak ada yang sama dengan sunnah yang harus kita lakukan saat ini. Sebagai seorang muslim, kita bisa mengatakan selalu mengatakan sudah jamaahnya pengajaran yang besar bagi seorang muslim. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Berarti masih ada lagi ya Bu ya? Sementara itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatul Islam, kita dahulukan yang kedua. Negara kita. Pernah tidak negara kita melarang kita mengucapkan kalimat syahadat? Pernah tidak melarang kita salat? Pernah melarang kita puasa? Pernah melarang kita haji? Pernah melarang kita zakat? Mereka tidak melarang. Bukan hanya tidak melarang, tapi mereka memberikan fasilitas. Lantas apa lagi yang harus kita tanyakan? Pernah tidak dikala kita melakukan sesuatu amalan, misalnya kita sekarang melakukan pengajian di sini, pernah tidak kita dibubarkan? Diberikan fasilitas, dibantu. Makanya tadi kita harus membedakan mana sunnah. Sunnah ini karena ini pembahasan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Sebenarnya pembahasan kita ini sambungan sunnah, judulnya dulu yang pertama kali di air tiris, di Syuhada. Yang kedua di Masjid Raya, yang ketiga di Masjid Madinah. Kalau kita tidak mengikuti dari awal pembahasan sunnah, maka di sanalah kita muncul pertanyaan seperti ini. Dan wajar biasa. Makanya dari situlah muncul sunnah Nabi itu ada yang hukumnya wajib. Ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ada hukumnya mubah. Dulu yang pernah hadir di Masjid Raya bagaimana? Pembahasan sunnah yang mana? Siapa masih ingat? Yang kita bahas tentang sunnah yang wajib atau tentang sunnah yang mubah? Ingat kita makan gulai apa? Bukan, gulai labu. Masih ingat kita kisah gulai labu? Masih ingat? Coba abang kisahkan lagi. Kan masih ingat kan? Kita tahu gulai labu. Kan lupa kan? Artinya sunnah itu banyak hukum, banyak tingkatannya. Ada sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib pernah tidak dilarang oleh negara kita? Pernah tidak? Sunnah yang sunnah pernah dilarang atau tidak? Apa yang dilarang oleh pemerintah kita? Apa? Ada tidak umat beragama yang dilarang untuk beragama? Jelas selesai. Apa masalahnya? Tidak ada. Bermuamalah dengan mereka seperti biasa. Bukankah Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah? Itu bukan satu agama. Tapi Nabi biasa menganggap asing itu ikhwatul Islam. Kita tidak boleh menganggap diri kita asing. Ingat, berbeda antara orang yang menganggap dirinya asing dengan orang yang diasingkan dengan perbuatannya. Berbeda atau tidak? Ada orang mengatakan kita ini terasing. Siapa yang mengatakan kita terasing? Kita tidak ada yang terasing. Apa kita merasa terasing? Tidak ada. Dan sunnah itu dilihat daripada hukumnya. Makanya tadi kita menyebutkan sunnah fi'liyah. Sunnah itu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat Rasulullah SAW. Itu dari segi makna. Dan itu dari segi makna yang diungkapkan oleh ahlul hadis. Makanya dikala kita berbicara tentang negara kita ya, negara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk negara Indonesia yang rata-rata kaum muslimin, yang mana pemerintahan kita juga pemerintahan Islam yang tidak pernah melarang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada tidak yang dilarang? Rukun iman ada tidak yang dilarang? Sudah, berarti mereka berada dalam
Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja secara penerapan mungkin kurang dari bagian badan pemerintah, itu saja. Tapi kita perhatikan dalam masalah ibadah, semuanya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kita hati-hati di dalam mengatakan kalimat sunnah. Ada orang yang hobi mancing, maka dikatakan mancing sunnah. Ada yang buka laundry, dikatakan laundry sunnah. Ada yang suka balapan, disebut balapan sunnah. Boleh atau tidak? Itu orang yang menjual agama namanya. Kalau mau laundry, laundry saja. Kalau mau balapan, balapan sendiri, tidak usah bawa yang lain. Kalau mau mancing, hobi mancing, silahkan, tidak menjadi masalah. Apa hubungannya dengan sunnah? Emang ada sunnah mancing yang tidak sunnah? Ada laundry yang tidak sunnah? Itulah istilahnya. Inilah yang membuat sunnah itu dijual. Dan itu adalah bagian daripada orang yang menjual agama. Kalau kita hobi sesuatu, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi jangan jual kalimat sunnah Nabi. Kalimat sunnah Nabi itu sangat berharga dalam kehidupan. Bisa jadi itulah yang menyebabkan salah satu orang menganggap dirinya terasing. Sebenarnya alhamdulillah, apalagi di daerah kita, siapa di antara kita menganggap terasing? Ada yang menganggap terasing? Tidak ada. Alhamdulillah kita bermasyarakat. Kita itu dalam negara, alhamdulillah aman semuanya. Jelas ya, Bu ya? Artinya aman-aman saja. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yang lain. Sudah selesai ya? Terakhir ya. Taib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi kami mendengar tentang proses atau sejarah masuknya Umar bin Khattab masuk Islam. Selama ini yang kami dengar bahwa Nabi Umar ini masuk Islam itu ketika dia menemui adiknya dan dibacakan kepadanya Al-Quran. Waktu itu adalah surat Toha. Tadi dapat perubahan tadi dipahami bahwa rupanya ada yang lebih konkret seperti apa namanya, yang lebih benar beritanya ketika Umar masuk Islam, ketika mendengarkan bacaan Rasulullah SAW tadi di Ka'bah tadi antara Yamani dan yang kami tanyakan ayat apa yang kira-kira yang membuat Umar bin Khattab tadi tersentuh hatinya ketika mendengar ayat Rasulullah SAW yang dibacakan waktu itu, sehingga dia berkeinginan langsung untuk masuk Islam. Mungkin terima kasih. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mungkin kita mendengarkan bahwa Umar masuk Islam, yang biasa populer bagi kita bersama, dia mendengarkan surat Toha, dibaca oleh Khabbab bin Arat kepada saudarinya yang baru masuk Islam dan bersama suaminya. Dan kisah kedua yang tadi kita sebutkan, masih ada lagi kisah yang lain. Jadi kisah Umar masuk Islam itu bukan satu, tapi semuanya bersatu bahwa Umar masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Itu dia harus kita pahami. Dan kita tidak menjadikan ini sebagai masalah. Misalnya tadi kita mengatakan ini adalah ilmu baru atau ini adalah kabar baru, bukan kabar baru, tapi baru kita dengar, bisa jadi. Kemudian yang ini mengatakan ini, yang ini porsinya seperti ini, yang ini porsinya seperti ini. Tapi mereka bersatu bahwa Umar masuk Islam karena lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sedangkan riwayat yang pertama bercerita tentang Umar masuk Islam bersama saudarinya, dikala dia ingin datang menghunus pedang, ingin mencari Nabi SAW, tiba-tiba bertemu dengan salah seorang mengatakan, sebelum kamu mencari Nabi, cari dulu saudarimu. Maka Umar kaget, apa maknanya? Ternyata saudarinya sudah masuk Islam. Kemudian dikala dia sampai di pintu rumah saudarinya, dia mendengarkan ayat Al-Quran Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, tadi kita sebutkan mendengarkan Nabi SAW salat, dan Nabi salat biasanya panjang bacaannya. Dan ayat yang dibaca adalah ayat-ayat Makkiyah. Maka dari situ muncul pertanyaan, Umar itu kapan masuk Islamnya? Tahun berapa kira-kira? Tahun ke-3 atau tahun ke-4? Siapa yang bisa jawab? Kapan Umar masuk Islam?
Teman jawab. Tahun ketiga atau keempat? Tahun ke? Dua. Dua apa? Dua kenabian, dua hijriah. Dua ke? Kenabian, Masya Allah. Mau yang mana? Yang hitam atau yang ini? Yang hitam. Baik, silakan. Barakallahu fikum ya. InsyaAllah. Semoga bermanfaat ya. Syakarallahu lakum. Tapi jawabannya salah ya. Yang penting jawab. Yang penting jawab. Masuk Islam kapan? Karena dari masuk Islamnya Umar kita tahu apa ayat yang turun. Bukankah ayat itu tidak semuanya langsung turun? Al-Baqarah sudah turun atau belum? Ali Imran turun atau belum? Surat-surat Madaniyah tidak belum turun. Makanya sebelum kita menjawab surat apa? Umar itu masuk Islamnya kapan? Tahun ke 6 Hijriah. Mau jawab tadi Bang ya? Terlambat ya. Kami mohon maaf. Tahun ke-6 Hijriah. Artinya ayat pada tahun ini sudah banyak turun atau belum? Masih berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah yang berkaitan dengan akidah. Tidak banyak. Jadi itulah ayat-ayat yang seputar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taha termasuk salah satunya. Kemudian An-Najm termasuk salah satunya. Nabi murajaah sesuai dengan ayat yang diturunkan kepada Allah. Dan itu baru 6 kenabian, belum banyak ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi permasalahannya bukan masalah ayatnya. Namun yang disepakati bahwa Umar masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat Al-Quran. Maka ada beberapa riwayat dan itu kami bawakan di dalam tulisannya. Ada 3 riwayat. Riwayat yang terakhir ketika itu riwayat yang pertama, kedua telah kita sebutkan. Riwayat yang terakhir yaitu ketika Umar melihat kaum muslimin yang disiksa dikala mereka pulang dari Habasyah. Kemudian kaum muslimin mereka melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang ketiga. Maka tergerak hatinya. Kenapa mereka kuat? Karena kaum muslimin dikala mereka pulang dari Habasyah, mereka dipukul, mereka dianiaya, mereka berdarah-darah. Tapi mereka istiqamah kekuatan. Kekuatan ini dari mana munculnya? Belum lagi dulu memperhatikan bagaimana Bilal. Coba bayangkan, Bilal di padang pasir, di pasir yang panas, di atasnya ada batu, tapi bertahan dalam agama ahadun ahad. Kira-kira kekuatan ini munculnya dari mana? Umar bertanya-tanya. Maka tentunya salah satu kekuatan yang muncul dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah luluh hatinya, bertanya kepada mereka. Pada akhirnya dia pun mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu beberapa riwayat yang menyebutkan tentang masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti kalau ingin lebih lanjut lagi, ada sebuah tulisan perjalanan dakwah dan sejarah hijrah yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan, kurang lebih 600 halaman lah, sejarah Nabi. Di mana kita dapatkan? Cari sendiri. Itu pertanyaannya kan? Perjalanan dakwah ini merupakan di antara kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringkas ya menurut kami ya. Karena ada senior kami dia menulis sejarah Nabi 6 jilid. Kemudian kami ringkas menjadi 1 jilid, kurang lebih 577 halaman, dan nanti bisa kita saling berbagi dan semoga Allah memberikan manfaat. Dan itu sangat penting sekali bagaimana kita mengetahui sejarah. 600 halaman kan tidak banyak kan? 2 hari selesai, 3 hari selesai membaca. Artinya agar kita mengetahui sejarah itu secara umum. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui secara detail, tapi kita mengetahui mungkin secara umum, poin-poin secara umum yang harus kita ketahui. Dan sejarah Nabi itu merupakan bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti dimudahkan bagi kita untuk men-share-nya atau mencetaknya. Barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan semoga perjumpaan kita ini merupakan perjumpaan yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita bersama, menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati dan jiwa kita, dan agar kita semuanya diberikan istiqamah dalam melaksanakan aturan agama Allah Subhanahu wa taala dan bahagia dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poin penting yang tadi kami sampaikan kepada kita bersama, jangan lupa kita cari doa ini. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima
wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Nabi mengatakan kepada sahabat Syaddad bin Aus, wahai sahabatku, ketika engkau melihat manusia sudah berlomba-lomba dengan dunia, mereka sudah lupa dengan agama, maka berlomba-lombalah kamu memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Ini adalah doa di mana kita ingin meminta kepada Allah agar kuat menjalankan agama dan bahagia di dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dicari ya. Kira-kira berapa lama waktu untuk menghafal doa ini? Seminggu cukup? Seminggu cukup? 2 minggu? 1 hari ya? Taib, Masya Allah, semoga dimudahkan bagi kita untuk mencarinya. Pulang dari sini, cari doanya. Doa istiqamah, semangat kuat dalam agama. Dari sahabat Syaddad bin Aus. Ya Syaddad, idza ra'aitan nasa yaktanizuna adh-dhahaba wal fiddah faktanizu bihadhil kalimat. Itu awal kalimat dan awal bahasanya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah angkat derajat kita di dunia, dan Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.